Kontestasi Pilpres akan digelar 3 tahun lagi. Nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto masih meraih elektabilitas teratas. Namun melihat peta politik saat ini, mereka diprediksi bakal menjadi pasangan terkuat jika maju di pertarungan Pilpres nanti. Lalu, akankah elektabilitas Jokowi menggoda lagi untuk jabatan presiden 3 periode? Bagaimana pula sikap Prabowo Subianto? Inilah laporan utama 2024 Jokowi Prabowo terkuat. Pemilihan presiden periode mendatang akan digelar pada tahun 2024. Sejumlah nama potensial pun telah bermunculan. Namun lagi-lagi, nama Joko Widodo atau Jokowi belum tergeser oleh sosok lainnya. Ia masih meraup tingkat keterpilihan atau elektabilitas paling tinggi. Mengapa nama Presiden Jokowi masih menggema dan belum ada yang menyalip? Dalam berbagai survei, termasuk survei yang dilakukan oleh lembaga saya, Parameter Politik Indonesia, elektabilitas Jokowi memang di atas rata-rata, mengungguli Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan calon yang lainnya. Kenapa Jokowi selalu muncul sebagai kandidat dengan tingkat keterpilihan paling tinggi? Pertama, sederhana, karena posisi Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini. Yang kedua, yang paling menonjol alasan memilih Jokowi, karena Jokowi dianggap sukses membangun infrastruktur yang kemudian merata di berbagai daerah sebagai jembatan untuk pemerataan ekonomi yang tidak hanya Jawa sentris dan Jakarta sentris. Kalau ada Pak Jokowi, yang nomor 1 masih Pak Jokowi. Nah, yang agak dinamis itu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sebetulnya tidak mengherankan karena pertama ya, tingkat kepuasan kepada Jokowi itu kan masih tinggi, intinya di atas 60% semua begitu. Nah, biasanya kalau tingkat kepuasan itu di atas 60% ya, bahkan di atas 50% saja, kecenderungannya pemilih itu ingin petahana. Belum tergesernya elektabilitas Jokowi tentu menjadi keberuntungan bagi partai pendukungnya, terlebih PDI Perjuangan. Meskipun secara konstitusi Jokowi tak bisa lagi maju sebagai calon presiden. Partai Banteng pun kembali dihadapkan pada godaan jabatan presiden lebih dari 2 periode. Akankah PDI Perjuangan menimbang lagi tentang peluang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa membuka jalan presiden 3 periode? Kami sampai hari ini belum menerima katakanlah arahan ya, atau instruksi yang lebih keras ya untuk membicarakan soal itu. Jadi tentu kalau memang, sekali lagi, kalau memang angin politik berubah arah ya, kemudian komunikasi antar parpol semakin mengalami konvergensi ya, kemudian dukungan terhadap amandemen itu meluas ya, tentu bisa terjadi ya. Kami yang di Badan Pengkajian mendapatkan tugas untuk mengkaji lebih dalam persoalan ini. Ya, masih 3 tahun lagi. Segala kemungkinan di 2024 masih bisa terjadi. Setelah nama Jokowi, nama lain yang konsisten meraih elektabilitas urutan teratas adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski 3 kali gagal di pertarungan Pilpres, nyatanya tak membuat Ketua Umum Partai Gerindra itu tenggelam di percaturan politik nasional. Namun kali ini prediksi yang mencuat peluang Prabowo tak hanya sebagai calon presiden. Kemesraan antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menguatkan spekulasi terbangunnya poros yang menyatukan Jokowi dan Prabowo di tahun 2024 nanti. Jadi Jokowi Prabowo itu adalah cerminan dari imajinasi masyarakat Indonesia gitu, tentang 2 tokoh yang paling banyak didukung. Nanti di 2024 itu pertarungan itu akan sangat berbahaya gitu. Jadi kalau Jokowi Prabowo bergabung
dengan konstelasi politik yang ada pada saat ini, besar kemungkinan di 2024 itu nanti pilpresnya itu lawan kolom kosong. Ya, kalau masyarakat kenalnya kotak kosong, kalau resminya tuh kolom kosong gitu. Nah, begitu paslon Jokowi Prabowo lawan kotak kosong, pasti tensi politik itu turun drastis. Kalau dilihat faksi-faksinya, sulit membayangkan Prabowo bisa melawan Jokowi di 2024. Kenapa? Posisi Prabowo sebagai Menhan, Gerindra yang menjadi bagian dari satu koalisi pemerintahan Jokowi, paling mungkin mereka akan menjadi sparring partner maju kembali di 2024. Maka tidak mengherankan kalau ada opini Jokowi dan Prabowo akan bersanding di 2024. Secara konfigurasi politik, secara faksionalisasi politik, maka dalam konteks ini hanya Anies Baswedan lah yang kemudian layak dianggap bisa head to head secara langsung dengan Jokowi, baik dari angka statistik ataupun secara faksionalisasi. Selain nama Jokowi dan Prabowo, sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tak bisa disepelekan. Ia selalu muncul sebagai kandidat capres populer dan berelektabilitas tinggi yang bisa menjadi lawan berat Prabowo di 2024 nanti. Lalu, apakah kalkulasi kekuatan Jokowi Prabowo di 2024 juga telah dipikirkan keduanya? Kami kan memiliki banyak kader yang prestasinya baik, tetapi kami sengaja memberi informasi kepada publik. Keputusan mengenai capres dan seterusnya itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kami itu adalah hak prerogatif atau kewenangan eksklusif dari ketua umum partai. Itu sebabnya kami hanya mendorong agar kader-kader ini menunjukkan kinerja yang terbaik lah. Pada prinsipnya Pak Prabowo menghormati konstitusi dalam pertarungan Pilpres, seperti ya juga yang sudah beliau lalui beberapa tahun belakangan. Pijakan beliau tentu adalah konstitusi dan beliau siap bekerja sama dengan siapapun, partai manapun, begitu, personal manapun. Jadi pada prinsipnya beliau menghormati dan mengikuti konstitusi. Prinsipnya Pak Prabowo pada hari ini fokus menunaikan amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo di bidang pertahanan sebagai Menteri Pertahanan, dan beliau ingin melunasi seluruh amanah tersebut dengan baik.